Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang. Ada saya sendiri Rian Effendi, ada Alris, ada Putri, ada Shinora, ada Hana, ada Bella, ada Andre dan ada Regita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai sel prokaryotik dan sel eukaryotik, bagaimana ciri-ciri dan apa sih ciri-ciri yang membedakan. Dan presentase pertama akan dimulai dari Mbak Regita. Kepada Mbak Regita, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sel eukariotik dan sel prokariotik, mari kita lihat dulu apa sih pengertian dari sel. Nah, pengertian sel itu sendiri merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Kemudian sel prokariotik. Nah, sel prokariotik ini berasal dari kata Yunani yaitu pro dan karyon. Pro sendiri artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi sel prokariotik itu berarti sebelum inti. Nah, bagian dalam sel prokariotik itu disebut dengan sitoplasma. Sel prokariotik ini tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Sel eukariotik. Sel eukariotik itu termasuk golongan yang memiliki struktur yang lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariotik itu sebagai kelompok organisasi yang sel-selnya mengandung nukleus dan dikelilingi oleh membran nukleus. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Gambar 1 tersebut adalah gambar dari sel prokariotik dan gambar 2 ini adalah dari sel eukariotik. Sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang berada dalam organisme sel tunggal atau uniseluler dengan ukuran 0,1 sampai 5 mikrometer. Dinding sel pada sel prokariotik itu kaku dan terbuat dari peptidoglikan atau polisakarida. Sel prokariotik tidak memiliki inti sel dan membran inti sel. Sel prokariotik menyimpan DNA-nya di dalam nukleoid dan mengambang bebas di dalam sel. Jumlah kromosom pada sel prokariotik hanya 1 dan disebut sebagai plasmid. Keberadaan organel bermembran. Sel prokariotik tidak memiliki organel terikat membran tersebut. Keberadaan ribosom pada sel prokariotik lebih sedikit, lebih kecil, dan mengambang di seluruh sitoplasma. Sel prokariotik bereproduksi secara aseksual dan menghasilkan keturunan yang sama persis dengan induknya. Sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang berada dalam organisme multiseluler dan berukuran 10 sampai 100 mikrometer. Dinding sel-sel eukariotik tidak memiliki dinding sel kecuali pada sel tumbuhan yang terbentuk dari polisakarida. Keberadaan inti sel. Sel eukariotik memiliki inti sel. DNA sel eukariotik tersimpan secara rapi di dalam inti sel. Jumlah kromosom. Jumlah kromosom pada sel eukariotik lebih banyak tergantung pada spesiesnya. Keberadaan organel membran. Sel eukariotik memiliki organel yang terikat pada membran dan memiliki fungsi spesifik seperti mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, lisosom pada sel hewan, ataupun kloroplas pada sel tumbuhan. Keberadaan ribosom. Ribosom pada sel eukariotik banyak, kompleks, terikat oleh membran, dan tersebar dalam sitoplasma atau melekat pada membran inti. Reproduksi sel, kebanyakan organisme eukariotik bereproduksi secara seksual. Sistem endomembran, retikulum, endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan sitoplasma. Pada sistem endomembran terdapat koloid, inti sel atau nukleus, ribosom atau ergastoplasma, plastida, dan sitoskeleton. Sistem endomembran. Sistem endomembran adalah himpunan membran yang membentuk unit fungsional dan perkembangan tunggal, baik yang terhubung bersama-sama secara langsung atau bertukar materi melalui transportasi vesikal. Sistem endomembran terdiri dari membran yang berbeda, yang tersuspensi dalam sitoplasma dalam sel eukariotik. Sistem endomembran meliputi retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar atau granular. Retikulum endoplasma kasar disebut demikian karena permukaannya ditempeli banyak ribosom. Fungsi retikulum endoplasma kasar adalah mengumpulkan protein dari ribosom ke membran sel. Yang kedua adalah retikulum endoplasma halus atau organular. Fungsi retikulum endoplasma halus adalah untuk mensintesis lipid, glikogen atau gula otot,
kolesterol, dan gliserida. Ada beberapa fungsi dari retikulum endoplasma. Di antaranya adalah yang pertama fungsi sintesa. Sintesa protein ini dilakukan bersama-sama dengan ribosom, di mana protein yang dibebaskan masuk dalam kafit retikulum endoplasma. Fungsi sintesa meliputi sintesa lemak. Retikulum endoplasma bertanggung jawab pada sintesa lemak. Membrannya mengandung sistem enzimatik yang bertanggung jawab pada pemanjangan dan saturasi dari asam lemak. Sintesa glikoprotein. Protein disintesa oleh REG dapat berasosiasi pada gula. Sintesa glikoprotein ini disebut glikosilasi, berawal pada REG dan berakhir pada AG. Sintesa membran. Sistem membraner ini sangat berbeda di mana disintesa fosfolipida dan protein yang berasal dari pembentukan membran sel. 2. Fungsi penyimpanan. Retikulum endoplasma menyimpan dan mengkonsentrasikan substansi yang berasal dari milieu ekstraseluler, juga dapat dari intraseluler. Yang ketiga, fungsi detoksifikasi. Yang keempat, semua sel mulai dari ruang perinukleir sampai milieu ekstraseluler. Terima kasih kepada saudari Putri. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang organel yang terdapat pada sistem endomembran. Badan Golgi. Badan Golgi adalah salah satu organel yang berperan aktif dalam proses metabolisme sel yang tersusun atas membran. A. Membentuk kantung vestikula untuk sekresi terjadi terutama pada sel-sel kelenjar kantung kecil tersebut, berisi enzim dan bahan-bahan lainnya. B. Membentuk membran plasma. Kantung atau membran Golgi sama seperti membran plasma. Kantung yang dilepaskan dapat menjadi bagian dari membran plasma. C. Membentuk dinding sel tumbuhan. D. Fungsi lain ialah dapat membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur dan membentuk lisosom. Yang E. Tempat untuk memodifikasi protein, membentuk lisosom atau perbaiki membran plasma itu sendiri. Yang F. Untuk menyortir atau memaket molekul-molekul untuk sekresi sel. Yang G. Untuk membentuk lisosom. Lisosom adalah organel pencerna pada sel hewan. Yang khas dari lisosom adalah terdiri atas sekitar 50 enzim hidrolitik yang berbeda yang dihasilkan di dalam RE kasar. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat yang koloid. Fungsi kehidupan utama berlangsung di dalam sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel yang melayang-layang dalam cairan kental. Koloid sitoplasma bukan merupakan cairan yang serba sama atau homogen, melainkan cairan yang beraneka ragam atau heterogen. Selanjutnya, koloid ini terdiri dari air, senyawa organik yaitu protein, gula, lemak, enzim, hormon, dan garam mineral. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Sitoskeleton. Dari namanya, sitoskeleton terdiri dari dua kata, yaitu sito yang artinya sel dan skeleton yang artinya rangka. Jadi, sitoskeleton itu adalah rangka sel yang berbentuk benang-benang halus atau filamen-filamen protein yang menyebar di sitosol. Gak cuma ngasih bentuk, sitoskeleton juga berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap stay di tempatnya masing-masing. Nah, yang gak kalah penting nih, sitoskeleton terbagi jadi 3 jenis, yaitu mikrofilamen, filamen intermediate, dan mikrotubulus. Lapisan yang paling tipis yaitu mikrofilamen dan letaknya di pinggir sel. Di dalam mikrofilamen ada protein dan miosin. Ini yang membuat sel bergerak. Selain itu, mikrofilamen berperan dalam kontraksi otot. Kalau lapisan yang ketebalannya sedang yaitu filamen intermediate. Filamen intermediate tersebar di sitosol dan fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel. Terakhir, kita bahas tentang mikrotubulus. Mikrotubulus menjadi lapisan yang paling tebal dan tersusun dari protein tubulus. Fungsinya untuk menggerakkan organel, pembentukan silia, dan flagel. Inti sel atau nukleus. Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat yang berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel terdapat nukleolus dan benang kromosom. Cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang di dalamnya terdapat DNA atau RNA. Inti sel nukleus diselubungi membran luar dan dalam yang terdiri atas nukleoplasma dan kromosom. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Ribosom atau ergastoplasma.
Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum. Endoplasma ada pula yang soliter atau hidup sendiri terpisah yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Plastida. Plastida merupakan badan bermembran rangkap yang mengandung membran tertentu. Plastida mengandung pigmen hijau atau klorofil disebut kloroplas, sedangkan yang berisi amilum disebut amiloplas. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ada 3 jenis plastida yaitu leukoplas, kloroplas, dan kromoplas. Leukoplas adalah plastida berwarna putih yang berfungsi sebagai penyimpan makanan dan terdiri dari amiloplas untuk menyimpan amilum, elaioplas untuk menyimpan lemak atau minyak, dan proteoplas untuk menyimpan protein. Kloroplas yaitu plastid yang memiliki pigmen warna hijau. Kromoplas yaitu plastid yang mengandung pigmen seperti karotin kuning, vicodinin biru, vicosantin kuning, dan vicoertrin merah. Badan mikro. Badan mikro memiliki bentuk yang menyerupai lisosom, agak bulat dengan diameter 0,3 sampai 1,5 mikrometer yang di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Terdapat 2 jenis badan mikro yaitu peroksisom dan diloksisom. Perioksisom terdapat pada sel hewan, fungsi, dan daun tanaman tingkat tinggi. Fungsi peroksisom yaitu membantu dalam penyerapan cahaya dan respirasi, melindungi sel dari H2O2, dan berperan dalam perubahan lemak menjadi karbohidrat. Glioksisom terdapat dalam sel tanaman. Fungsi glioksisom yaitu berperan dalam metabolisme asam lemak dan tempat terjadinya siklus glioksilat. Itu tadi sedikit penjelasan dari kawan-kawan kelompok 1 mengenai sel eukariotik dan prokariotik. Semoga penjelasannya bisa dipahami dan bermanfaat. Dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Salam hangat dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.